Ya, selamat pagi saudara-saudara, ibu bapak yang harus bahagia karena jurus 3 keberuntungan. Jangan lupa harus bahagia karena beruntung terlahir di alam manusia. Yang kedua, harus bahagia karena beruntung mengenal dhamma, ajaran kebenaran. Dan yang ketiga, tentunya harus bahagia karena beruntung masih hidup, masih bisa banyak berjuang melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan fisik. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu bapak saudara-saudara, hari ini persis minggu terakhir dan juga hari terakhir Oktober, 31 Oktober. Jadi kita belajar anicca ya. Besok sudah jret mati Oktober, lahir Desember, lahir November. Ada yang kesadarannya tuing, November. Ya, tapi saya mau ajak ibu bapak saudara-saudara ketemu sama seorang teman saya, seorang dokter spesialis di Jakarta, namanya Kimi. Tapi kalau nyari dokter Kimi nggak ada ya, namanya dokter lain. Ini sahabat Dhamma yang satu ini membuat saya berpikir tentang pentingnya kita ini merasa beruntung. Karena Kimi itu ngomong sama saya, Cilan, saya ini sekarang sudah tidak bisa lagi kalau misalnya suruh minta apa. Maksudnya gimana, Kim? Rasanya semua yang saya inginkan itu kok tercapai. Nah, saya ngakak-ngakak, wow sama dengan saya. Dan itu menarik sekali pada suatu ketika nun dahulu kala ketika saya sedang nerjemahin sama Wena itu ketemu satu kalimat yang menarik. Dalam kehidupan ini beberapa orang itu ada yang selalu mencapai apa yang dia cita-citakan. Kenapa? Karena kekuatan keyakinan. Wih, berarti kita sama ya. Nah, Kim ini menambahkan sesuatu yang menarik. Dia katakan, tapi bukannya itu telepok datang gitu loh Cilan. Harus ada fondasinya. Setujulah saya. Nah, ngomong-ngomong tentang maksudnya apa? Dia ceritakan satu kisah yang memukau pada tahun 98 ketika dia masih mahasiswa. Bapak Ibu saudara-saudara yang umurnya sudah agak tua, itu tahun 98 kenal apa yang disebut peristiwa Trisakti. Kimi ini cerita, pada waktu terjadi peristiwa di Mei 98 itu serem ya, perkosaan, penjarahan, pembunuhan, macam-macam dah. Itu Kimi ini orang Jakarta, dia mahasiswa Trisakti, baru saja kembali dari bakti sosial di Jogja. Anak satu ini luar biasa senangnya bakti sosial, mengambil banyak sekali kesempatan untuk berbuat baik pada banyak orang, dan itu bakti sosial dia kejar tuh sampai di Jogja dan sebagainya, dia mau bersusah payah. Nah, pulang dari berbuat baik, karma baik, dia akan naik kereta api. Sampai di Gambir, itu kereta apinya terlambat seperti biasa. Dan menurut rencana sebelumnya, dia itu nanti pulang dari Jogja mau langsung ke Trisakti kuliah. Tapi gara-gara kereta api masuk Gambir terlambat, dia lihat jam, waduh, kuliah saya ini dosennya disiplin banget. Kalau enggak on time atau in time sebelum waktunya udah datang, tidak diperkenankan masuk. Maka dia katakan sama teman-temannya, wah aku enggak akan ke Trisakti karena sudah terlambat, percuma aku kuliah.
turun dari kereta api, mau dalam perjalanan pulang, itu Jakarta sudah heboh. Banyak sekali kerumunan orang-orang yang sudah katanya mungkin diorganisir. Tapi yang jelas di situ dia kaget sekali karena ada suara-suara yang sudah etnis, diskriminasi etnis ya. Cina berkusa. Dia dengar itu udah kaget. Karena Kimi ini orangnya cantik ya, putih, matanya sipit. Pokoknya jelas sekali kalau dia ini Chinese. Maka di tengah-tengah kerumunan orang itu dia sudah mikirnya, aduh, nasibku kayak apa. Tapi karena Kim ini keyakinannya itu luar biasa, dia cuman pokoknya aku harus menjaga pikiran, Jadi dia ngomong sampai satu bawantu sukitata, semoga semua makhluk bahagia segala macam, Mandarin segala macam. Pokoknya pikirannya diisi dengan hal-hal yang baik. Ibu bapak, saudara-saudara, waktu saya dengar ceritanya dia, yang saya ceritakan ini enggak seru ya, lebih seru kalau dia sendiri yang menceritakan. Itu saya bayangkan perempuan ranum ya, masih umurnya kira-kira 20 sekian, masih sangat muda, cantik jelita, elok rupawan. Ya kalah cantik sama saya, tapi maksudnya dia kelihatan sekali Chinese-nya. Di tengah seperti itu, dia berjuang cuman untuk saya harus mencapai sana untuk keluar dari kerumunan gimana. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga bahagia. Dan dia katakan, Cilan, saya nggak tahu apa yang terjadi. Sepertinya saya ini dilindungi sehingga mereka itu tidak bisa lihat saya. Karena dia dengan tidak ada gangguan itu melewati itu dan selamat pulang. Luar biasa. Itulah kekuatan keyakinan. Maka saya katakan, oh sama Kim, aku juga banyak peristiwa-peristiwa mujizat yang terjadi. Tapi kalau aku lihat di Anguttara Nikaya kalau nggak salah, itu hal-hal yang kelihatannya seperti tak mungkin, dibikin jadi mungkin, dikatakan mukjizat. Di situ dikatakan karena kekuatan keyakinan. Selamatlah dia. Akhirnya melanjutkan jadi spesialis, sekarang sudah beres di Jakarta. Nah ya, ini pembukanya Kimi. Kimi ini punya suami namanya Hendrik. Dia bekerja di TAI TV ya. Dan dia suatu ketika ngomong, Cilan, sekolahan Cilan ada acara apa? Enggak ada acara. Nanti kalau pas ada acara, aku diberitahu ya. Ngapain? Aku mau ke Klaten, main. Aku bikinin Cilan mainan. Mainan apa? Ya udah pokoknya. Suatu ketika Putra Bangsa itu mengadakan pentas seni. Saya katain sama si Hendrik, ini ada pentas seni. Yaudah, aku datang ya, aku nginep berapa hari? Oh, silahkan. Hendrik ini kemudian jadi kameramen karena memang tugasnya seperti itu. Kemana-mana saya diikuti, diwawancara dan sebagainya. Dijadikan film dokumenter, maunya. Itu tahun 2019. Tapi kemudian terjadi pandemi dan Hendrik keluar dari TV-nya itu dan semua materi puluhan jam ya itu, wah, ibaratnya sandal saya di shoot gitu karena kaosnya bolong gitu ya. Naik sepeda diikuti itu diboncengin sama Eko Budiono yang ketuanya Daya Kasaba. Jadi kalau nonton film yang akhirnya jadi, ini Eko ada di situ. Untuk mendapatkan dinamika dalam film dokumenter, diperlukan proses penyempurnaan naskah. Development story atau pengembangan cerita
dimatangkan berdasarkan temuan di lapangan yang berproses terus secara intensif, sehingga penyempurnaan naskah ini semakin menguatkan gagasan dalam film. Inilah nominasi kategori penulis skenario film dokumenter terbaik, Bali Makarya Festival Film Pendek dan Dokumenter 2021. Kategori penulis skenario film dokumenter terbaik, nominasinya adalah Niketut Sudiani dalam film Di Balik Lukisan Sidik Jari, Sabto Agus Irawan dalam film Hari Setelah Dendam Usai, Diah Ferakandi dalam film 8 Hari Dalam Seminggu, Mada Arya Putra dalam film Take Back, Dani Sahrul Hadi dalam film Bali Cinesia. Pemenang penulis skenario dokumenter terbaik Bali Makarya Festival Film Pendek dan Dokumenter 2021 diberikan kepada, ini namanya, ada. Diberikan kepada Sabto Agus Irawan dalam film Hari Setelah Dendam Usai, produksi DAAI TV Jakarta. Benar-benar kita paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Film Hari Setelah Dendam Usai kami mulai produksinya pada tahun 2019. Namun terhenti karena pandemi COVID-19. Pada akhirnya film ini harus berkompromi dengan situasi. Kami memulai produksinya kembali pada tahun 2021, yaitu melakukan perekaman wawancara tambahan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kami karena harus memadukan dua medium perekaman yang begitu berbeda. Namun tokoh dalam film ini, yaitu Ibu Lani Anggawati, memiliki karakter yang sangat kuat dan kisah yang begitu memukau serta menginspirasi. Di depan kisah yang sangat memukau tersebut, saya pikir medium perekaman menjadi kurang berarti. Kami hanya perlu meneruskannya kepada para penonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur 13, aku kan kena prahara 65. Papiku diambil karena dia itu aktivis ketua Baperki dan terkenal di Klaten. Cukup kaya, punya 2 mobil, 4 motor. Waktu itu loh, kaya. Hancur dalam waktu 1 malam, kena G30S PKI. Jadi saya diajak sama temennya Papi yang kebetulan juga polisi. Dia tanya, kamu mau tengok bapakmu? Saya ngomong mau. Ya udah yuk, aku ajak ke sana. Jadi saya digandeng sama itu Pak Sirat namanya. Pergi nengok dan saya melihat untuk pertama kalinya, oh seperti ini. Papi saya itu kan ganteng ya, putih gitu. Biasanya pakaiannya tuh di laundry. Itu kan kotor gitu ya, kurus gitu. Tapi yang saya masih ingat itu Papi itu berusaha tegar gitu. Jadi ketemu
tapi dibatasi jeruji gitu ya. Jadi mungkin 3 meter gitu. Dia tanya, gimana baik-baik? Saya tidak bisa ngomong apa-apa, cuman ngangguk gini. Terus papi itu melepas cincinnya, dikasihkan saya. Dia ngomong, belajar baik-baik ya. Ini yang bikin siapa kok bagus-bagus gini? Bagus ya. Tunjukkan bahwa kita ini bukan korban. Kita ini pelaku sejarah. Jadi gimana? Bagus. Jadi gimana? Suri teladan. Jadi gimana? Penuh perjuangan. Bukan isinya cuma dendam, isinya cuma menjelek-jelekan ini, jelek-jelekan itu. Ngapain? Saya itu punya keluarga besar, jadi papa, mama, lalu 8 orang anak, saya nomor 3. Ayah saya itu seorang guru dulunya, tapi kemudian mempunyai bengkel sepeda, dan beliau itu juga terkenalnya dia adalah wasit yang jujur. Makanya kalau ada taruhan gitu tuh, kalau papa saya yang wasitin, orang berani, wah ini masih gak ada permainan. Dia juga banyak berkiprah dalam organisasi Tionghoa waktu itu namanya Baperki. Dalam dunia pendidikan itu dia aktif sebagai dewan orang tua gitulah. Jadi sangat memperhatikan pendidikan anak. Kalau dibilang soal tahun 65 itu sebenarnya secara politis mungkin orang Tionghoa itu nggak begitu tersangkut kuat gitu ya. Tetapi karena papa saya itu mungkin banyak musuhnya karena agak terkenal gitu ya. Jadi begitu pecah, kalau sekarang saya lihat itu dendam-dendam pribadi itu mendapatkan channel yang luar biasa lebar. Makanya langsung aja pada waktu itu tidak hanya papa saya, tapi siapapun juga itu bisa menggunakan dendam, benci, sentimen, sakit hati dan sebagainya itu untuk mencelakakan orang lain. Kalau kemudiannya ada kesempatan lagi, itu yang saya ingat adalah malam sebelum besoknya, tapi hilang. Jadi waktu itu kami diperbolehkan satu keluarga menengok, tapi papi sudah dipindah ke tempat lain. Jadi kita pikirnya, wah ini berarti ada harapan untuk mungkin keluar gitu ya. Karena tidak pernah ada pengadilan, tidak pernah ada apapun juga. Jadi kita nggak ngerti apa yang salahnya ada di mana, nggak ngerti. Seperti itu malam-malam kami semua ke sana, besoknya udah hilang. Saya kehilangan papa saya itu kan seperti kehilangan tokoh gede gitu ya. Maka untungnya, saya katakan untungnya kami ini miskin, jatuh miskin. Jadi oleh sebab itu kemarahan, segala dendam, segala sakit hati dan sebagainya itu kan mendapatkan porsi yang cukup untuk berjuang. Karena besok makan apa kita nggak ngerti. Jadi setiap hari itu saya pergi untuk kulaan. Jadi misalnya ban 1, ban dalam 1, apa 1 gitu. Nanti kalau sore kembaliin, bayar, untungnya untuk makan. Gitu. Jadi saya masih beruntung punya beberapa orang-orang yang tidak terkena dampak langsung itu yang mau minjemin atau ngutangin sama kita. Kalau itu menimbulkan perasaan seperti apa pada mama? Ya mana ya Bu ya? Jangan ngomongnya beli. Kita benci
Tapi nggak tahu mau benci siapa. Karena ada ketakutan juga bahwa kalau saya aneh-aneh, saya keciduk sekalian. Jadi ketakutan itu yang membuat kita ini bertahan. Tahun 65 itu kan kena ya. Terus kan tahun 67 aku sekolah SMA. Sekolahnya di Solo, dibayarin oleh adiknya papiku. Kepengen jadi dokter karena papi itu cita-citanya anaknya harus ada yang jadi dokter. Dan aku sendiri kan kelihatannya punya bakat jadi kejam darah dan sebagainya. Jadinya dianggap oleh mamiku yang bisa jadi dokter itu aku. Tapi kemudian kalau Chinese mau jadi kedokteran itu bayarnya pakai emas, nggak kuat. Mami nekat itu mau pinjem emas, aku nggak mau. Karena begitu mami pinjem emas, aku nggak salah malam mesti mati. Kenapa? Karena aku bisa nggak tidur. Kenapa? Karena inget emas berapa kilo, aku masih bangun dan belajar. Padahal kesehatanku buruk, aku pasti mati. Jadi nggak mau. Akhirnya kemana? Kemanapun yang murah. Paling murah apa? Pendidikan guru. Jadi aku masuk ke guruan itu karena itu murah. Karena 40 tahun saya ini berada dalam penderitaan gitu. Masalah-masalah datang, hidup saya itu penuh dendam, kebencian. Wah, pokoknya kacau deh. Dian pada waktu usia 40, entah gimana, sepertinya GR saya, itu kehidupan menuntun saya untuk ketemu ajaran Buddha. Kalau dipikir mungkin keberuntungan yang utama, berkah utama, itu memang merupakan satu buah karma baik. Jadi mengenal Dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Tapi kalau cuma mengenal rasanya juga nggak pas ya, mestinya harusnya mempraktekkan ajaran Buddha, itulah berkah utama. Jadi entah kenapa saya itu bisa diberi buku untuk diterjemahkan. Nah di situ mulainya saya mengenal ajaran Buddha. Suatu ketika kita pas ke Mendut, dipamerin sama Bantepannya. Ini loh yang namanya Tripitaka. Tripitaka segini. Hah? Segini Bante? Iya. Ini bahasa Inggris. Cip, bahasa Indonesia. Loh, kok cuma segitu? Belum ada yang menerjemahkan. Nah kan saya kaget. Makanya waktu itu saya langsung ngomong sama Wena, yuk kita terjemahkan. Jadi ini jatah kita. Itu loh yang membuat kita all out. Pokoknya sampai kapanpun, sampai mati kita, mampu kita terjemahin. Tahun depan ini, 2020, itu lengkap 1/4 abad kita nerjemahin kitab suci Tripitaka. Dan belum selesai. Nah pada waktu kemudian aku belajar meditasi kembali, itu hoki yang luar biasa. Pasti kehidupan lampau itu banyak karma baik. Kalau enggak mungkin ada hari ketemu Dhamma. Pikiran itu tenang, itu bening. Aku heran, pikiran itu bisa tuh kayak gini. Sementara biasanya kan kacau, gelap, pekat, ruwet, rengket gitu. Itu bisa lega. Luas, kayak putih gitu. Seperti ini ketenangan. Baru tahu aku yang namanya tenang itu kayak gini. Terus baru ngerti lama-lama, oh aku selama ini menderita. Apa penderitaan? Ketakutan. Takut apa? Takut
pada kematian, ditinggal mati. Maka kalau diomongkan unfinished business, aku takutnya itu sebenarnya lepas dari papiku tuh. Lah kebencianku gimana? Aku mulai melihat ke dalam. Apa yang berubah? What has changed? Kebencianku di mana? Aku tes hidupku. Orang-orang yang dulu aku pengen bunuh, itu aku datengin loh. Aku ini gila loh kalau hal gitu. Aku datengin, aku lihat. Nggak ada kebencian loh. Maafin, Bu Ratna tuh sayang enggak sama kamu? Ah, apa iya? Apa iya? Sayang loh, sayang. Lah kamu sayang enggak sama Bu Ratna? Kamu sayang enggak sama Bu Ratna? Kamu talent mau apa? Nah, ikut. Jadi penonton yang baik ya. Saya tahun 78 itu sudah mendirikan kursus bahasa Inggris. Tahun 74 itu saya jadi dosen Sanata Dharma. Jadi kelihatannya seumur hidup saya itu larinya ke gitu. Tahun 84, saya juga mikir, gimana caranya nembus pendidikan anak-anak kecil? Saya ngadain playgroup tahun 2005. Itu ada anak muda yang juga tidak menikah, yang katanya mau jadi kepala sekolah TK. Saya bikinlah TK Putra Bangsa tahun 2005. Hasilnya luar biasa bagus. Tuntutlah SD. Ya udah 2007 itu SD berdiri. 2013 SMP berdiri. Dan kemudian banyak orang, sahabat-sahabat Dhamma yang memberikan banyak bantuan. Karena saya dan Wena tidak mungkin mengandalkan harta sendiri yang nggak sanggup lah bikin sekolah. Jadinya kita bikin sekolahan yang luar biasa. Dengan bangga saya katakan, sekarang ini Putra Bangsa itu terpilih menjadi sekolah penggerak. Kalau provinsi sekolahan kita nomor 3. Kalau se-Indonesia 68. Tapi itu tidak penting. Di situ sebenarnya yang paling penting adalah character building. Jadi anak-anak itu gimana caranya ditanamin kebiasaan-kebiasaan yang baik. Karakter, ilmu pengetahuan, dan keterampilan. Jadi ilmu pengetahuan kan secara sekolah kan kita punya kurikulum. Tapi karena kita ini sekolah swasta, jadi kurikulumnya ini bisa kita modifikasi di SMP misalnya. Itu sudah kita ajarkan kewirausahaan. Itu kita adaptasi dari kurikulum Singapura. Apanya ya? Ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena telah mendidik, merawat dan juga membimbing anak-anak. Norma baik yang tertinggi itu kan yang berhubungan sama pikir. Bagaimana kita memberikan penyadaran pada anak-anak untuk ini loh, bertumbuh seoptimal mungkin dalam berbagai inteligensi. Nah itu yang saya pikir nggak bisa dapat di tempat yang bukan pendidikan. Luar biasa, pendidikan luar biasa. Kita melihat anak-anak bertumbuh dengan ajaib sekali. Dan itu kan tidak hanya sesuatu yang fisikal ya, tapi pola pikir loh. Bagaimana mereka ikut aturan, mengingat ini gini, jangan nyenggol teman. Kalau temannya gini, kadang-kadang mereka kalau TK gini kan kadang-kadang ada anak yang mengingatkan, harusnya gini. Itu mereka mulai belajar leadership, mereka belajar compassion, mereka belajar banyak sekali yang sehubungan dengan hati mereka jadi lembut. Nah ini yang sebelumnya tuh kan orang dendam, orang benci, orang marah itu kan kondisi pikiran tuh kan kenceng gitu. Kalau misalnya kita meditasi itu, wah gitu, calon stroke yang sangat bagus kan gitu. Nggak kuat kok kita sebenarnya. Tapi begitu kita bisa lihat, kalaupun itu terjadi karena sebab, ya sudah berarti papi itu ya memang harus mengalami seperti itu. Kehidupan lampaunya nggak tahu seperti apa. Tapi yang jelas kita sekarang masih hidup gitu. Jadi
kesadaran bahwa aku sekarang masih hidup itu bisa mengubah banyak hal. Itu kan jadi semangat kan. Saya terbebas dari ikatan penderitaan yang mencekik itu. Nah, ngendorin itu berarti apa? Kan lepas. Jadi tujuan saya itu bukan memaafkan, bukan. Saya tuh mau saya nggak tercekik mati sendiri. Konyol gitu kan. Supaya itu saya harus melepas, ketegangannya harus dilepas. Caranya gimana? Yaitu dengan pandangan benar bahwa tidak akan terjadi sesuatu tanpa sebab. Jadi letaknya adalah apa? Berjuang melakukan yang terbaik yang saya bisa pada waktu itu. Jadi semangat itu terjaga gitu. Api wirya, aditana wirya kanti itu terjaga dengan baik. Dan itu saya peroleh dari The Buddha. Salah satu dari yang aku jadikan bahan renungan itu tathata itu ya, as it is. Itu kan bagus banget. Sebenarnya kehidupan ini kalau bisa benar-benar kita pahami sebagaimana it is, bukan it was lampau, tapi it is sekarang ini kayak apa? Wah, itu kan hidup jauh lebih apa ya? Fruitful gitu, meaningful gitu, berbuah, bermakna, bermanfaatnya full gitu. Karena kita konsentrasi pada apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi apapun yang kita berada. Kita tuh menderita tuh akhirnya capek. Dan itu pula yang saya selalu katakan pada korban-korban G30S. Beberapa kali saya diundang untuk memberi sharing-sharing. Saya katakan pada mereka yang umurnya sudah 70-an gitu ya, karena kan waktu itu sudah berapa puluh tahun, misalnya tahun 2010 misalnya gitu. Itu kan sudah 45 tahun loh. Jadi mereka umurnya udah 70-an gitu. Saya katakan, loh Bapak Ibu ini sudah mau mati, ngapain mendendam kayak gitu, ngapain? Ya tapi kan saya nggak terima karena saya nggak salah. Kesalahan saya apa? Tidak dibuktikan. Saya mau menghabiskan berapa puluh tahun di penjara. Saya katakan lah ya kalau yang sudah ya sudah, mau diapain? Tapi kalau kita ini mau mati, apa nggak capek loh menderita? Saya kok pesimis ya urusan seperti gitu. Karena mau dikejar sampai mana toh gitu. Pemerintah aja ganti. Terus mau apa gitu? Saya lebih optimis kalau itu digarap dari masing-masing pribadi. Saya lebih optimis kayak gitu. Karena seperti tadi loh, saya itu mau ngurusin benci sama siapa. Mau sudah saya ngurusin diri saya supaya saya enggak benci. Itu kan jauh lebih ada gunanya gitu. Mau sudah kita gunakan apapun yang masih kita punya, khususnya kondisi yang baik, khususnya kita masih hidup, khususnya kita bisa berpikir untuk mengisi kehidupannya dengan hal-hal yang baik. Syukur-syukur bisa mempengaruhi lingkungan. Untuk paling tidak loh, jadilah pejuang, jangan gampang menyerah. Perlakukan fisik, perlakukan mental kita dengan keluhuran. Dan kalau bisa ya keluhuran ini dijaga kemurniannya. Kalau kita ngerti bahwa kita mau mati, dan tadi saya katakan kita masih hidup. Ini loh yang penting ini pada waktu hidup, kita mau ngisi dengan apa? Kalau saya itu mau mati, ya kalau bisa ya saya isi dengan yang baik-baik dong. Kebencian, dapat apa? Kebencian tuh dapatnya apa coba? Kalau kehidupan ini harus diisi dengan sesuatu yang bermanfaat, yang punya nilai jasa kebajikan yang tinggi, maka pesangon mati yang terbaik itu apa? Dana damang, kan gitu. Dan dana yang diberikan pada anak-anak calon penerus bangsa kita, calon pemimpin bangsa kita, yang kita tangani dengan baik dalam 3 bidang, yaitu
karakter, ilmu pengetahuan, dan keterampilan. Ini kan luar biasa efeknya, luar biasa riaknya. Apalagi melihat sekarang ini korupsi dia duduk busuk di sana sini. Paling tidak kalau kita bisa menciptakan sedikit warna indah, ya semoga ada gaungnya lah di alam semesta ini. Jadi kalau kita ngerti itu, Mas, semoga masing-masing pribadi menata dirinya sendiri-sendiri. Dengan demikian bukannya tidak mungkin apa yang terbaik datang pada kita sebagai satu bangsa, sebagai satu spesies yang namanya manusia, pikiran, usaha itu tinggi, luhur. Jadi kalau kita berani ngomong aku manusia, aku harus memastikan aku berpikiran luhur. Jadi kalau kita lihat itu tadi ceritanya, filmnya itu juara untuk penulis skenario film dokumenter terbaik di Bali Makarya Festival Film Pendek dan Dokumenter 2021, diselesaikan oleh Mas Sabto. Kalau saya ditanyakan, wih hebat ya, halah kan menang karena sesuai selera juri dan cocok dengan kriteria lomba. Mau sombong nggak bisa karena yang ngomong jelek juga pasti ada. Nah sekarang kalau kita ubah ya, kita main-main dikit. Kalau yang mengadakan itu bukan Bali Makarya, yang mengadakan itu kehidupan. Terus yang dilombakan itu bukan film dokumenter terbaik, tapi yang dilombakan itu adalah film kehidupan masing-masing dari kita. Jadi kalau kita semua ada 400 orang ya 400 film, itu katanya Bali Makarya itu ada 400 film sekian. Tapi kalau kita ada 7,9 miliar orang manusia yang butuh 3 bumi, katanya Pak Adi kemarin, maka ada 7,9 film kehidupan. Dan kalau itu dilombakan dalam arenanya kehidupan, lalu ada yang mengumumkan pemenangnya adalah, pertanyaannya, lah kriterianya dulu apa dong? Saya tadi katakan bahwa sudah lama saya kenal beberapa orang di kehidupan ini tuh selalu memperoleh apa yang dia inginkan, cita-citakan karena kekuatan keyakinan. Baru saja ini saya menerjemahkan yang namanya Milinda Panda ketiga, itu ada bagian yang saya kaget karena ada 10 faktor yang dimulai dengan keyakinan. Itu sebabnya hari ini saya akan share pada kita semua yang disebut orang hoki itu yang kayak apa. Disebut orang yang buahnya itu bunderser, buahnya besar, maksimal, itu yang kayak apa. Kriterianya adalah ada 10. Ini kita sharingkan tapi nanti ada tes ya paling belakang. Jadi kalau bisa jangan remedi. Nomor 1 adalah orang yang penuh keyakinan. Cocok ya dengan yang dulu-dulu saya sudah lihat. Kita bisa lihat orang yang penuh keyakinan itu orang yang kayak apa. Tentu saja bisa, oh ya, kalau yang namanya yakin ini harus bukan keyakinan buta, bukan iman buta, bukan cuman percaya saja, tapi benar-benar harus dengan pengertian yang benar. Jadi bukan iman buta tapi iman yang melek. Dan seringkali dikatakan keyakinan pada Buddha, Dhamma, Sangha. Artinya apa? Kita yakin kita ini punya benih kebudaan. Ya, seperti kapan berapa hari yang lalu yang namanya sahabat Enjang Widiawati ngomongkan, kita semuanya punya benih kebudaan. Karena Buddhahood, kebudaan itu bukan hanya monopoli Siddhartha Gautama. Engkau pun bisa menjadi Buddha. Karena Buddha itu level di mana pikiran kotor sudah tercabut akarnya. Dhamma, kita yakin dan berupaya supaya kita menapaki hidup ini dalam Dhamma, dalam kebenaran.
Jadi bukan serong ke sana, serong ke sini. Enggak, kita hidup dalam kebenaran. Sangga kesucian. Upayakan kita berjuang supaya pikiran ini mencapai kesucian, bebas dari loba, dosa, moha, dan seantero anteknya. Kita penuh keyakinan pada hukum karma. Kalau ada yang tidak percaya pada karma, karena karma itu Buddhis, istilahnya Hindu, ya jangan ngomong hukum karma lah, hukum tabur tuai gitu aja, ya. Apa yang kamu tanam itu pula yang kamu tuai. Kita yakin itu karena kenyataannya memang begitu kok. Akibatnya apa? Kita ini pede. Kalau saya dalam film itu dulu selalu saya itu punya pede karena nenek saya itu kalau ngomong ojo berjalan itu jangan dengan kepala tunduk gitu. Bapakmu bukan bajingan. Bapakmu itu cuma tahanan politik. Enggak salah apa-apa. Jadi kita ini pede. Dan karena kita ini penuh keyakinan, penuh pengertian benar, maka kehidupan jadi langkah-langkahnya itu sepenuh hati. Mantap. Kita berjuang terus untuk jadi baik. Kenapa? Karena kebaikan itu punya kekuatan, keyakinan yang luar biasa. Yang kedua, sudah pernah juga dilakukan, kita ngerti bahwa malu itu dibutuhkan. Tapi malunya harus malu yang di jalan yang benar. Bukan aku malu berbuat baik nanti ditonton orang banyak. Loh, ini bukan urusan sombong-sombongan. Ini kebaikan, jangan malu. Malulah kalau melakukan karma buruk. Ya, maka kata-kata aku dipermalukan apa itu dicoret. Enggak ada urusan. Enggak ada orang yang mau mempermalukan kita kalau kita tidak melakukan hal-hal yang buruk. Dan kita dengan malu berbuat karma buruk itu otomatis gandengannya itu ada rasa takut. Takutnya apa? Takut pada buah karma buruk. Maka kita tempatkan gengsi itu pada tempatnya. Jangan gengsi yang enggak karuan. Gengsi kalau punya mobil Mercy itu gengsinya naik. Kalau enggak punya mobil bagus gengsinya turun. Bukan itu ya. Jadi gengsi itu aku gengsi kalau melakukan perbuatan rendah. Enggak level. Harus dibikin seperti itu. Berapa? 2 ya. Yakin dan malu. Yang nomor 3, menarik sekali. Kita ini akan memperoleh hoki yang besar, hoki yang full, kalau kita ini penuh keberanian. Wah, itu saya waktu dapat itu, saya langsung yes gitu. Karena menurut saya berani itu biasa. Tapi ternyata enggak. Berani itu satu syarat, satu kriteria untuk menang dalam lomba film kehidupan. Makanya waktu kita kecil kan disuruh menghafal peribahasa. Berani karena benar, takut karena salah. Tapi beraninya ini bukan berani orang nekat yang tidak punya kebijaksanaan, yang sembrono. Tapi keberanian yang penuh kebijaksanaan. Oleh sebab itu kita tahu ada risikonya karena semua tindakan itu berakibat. Tapi resikonya ini kita kalkulasi, kita rencanakan supaya tidak jadi bencana. Kita berani karena kita juga punya prinsip tidak akan terjadi padaku apa yang bukan jatahku. Oleh sebab itu selalu kita biasakan lakukan yang terbaik. Saya selalu katakan sebaik-baiknya, sebisa-bisanya. Itu membuat kita tidak kecewa. Yakin, malu, berani. Kira-kira lumayan aku ya. Punya deh, kriterianya punya. Nanti kita bisa jadi juara. Yang nomor 4, menarik ini juga. Kosong dari kemunafikan. Hebat ya. Munafik, yang namanya munafik itu adalah orang yang tidak punya integritas. Lain di mulut,
lain di hati. Maka orang yang kosong dari kemunafikan, kalau kita ini testing deh, aku apakah punya kriteria itu? Apa kita ini orangnya jujur, apa adanya? Apakah kalau kita berucap itu benar-benar betul? Apakah kita memuji itu benar-benar dari hati? Jangan-jangan menjilat. Karena tahu orang itu senang kalau dipuji, ya kita puji-puji tanpa ada kebenaran. Tidak menjilat. Itu salah satu dari teman buruk, itu penjilat ya. Ini tidak menjilat. Orang yang munafik itu ceritanya kalang kabut, kacau balau karena maunya cari selamat. Jadi bisa-bisa berada di tempat yang salah. Karena kalau kita lihat ada kelompok-kelompok, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang ini kalau orang yang munafik ini bisa bingung-bingung karena dia bisa pergi ke tempat yang salah. Maka kalau kita lihat ada idiom musang berbulu domba. Orang munafik itu musang berbulu domba. Orang munafik itu musuh dalam selimut. Jadi orang yang munafik itu membuat kita ini enggak aman lah kita. Salah satu kalau Bu Susan mengatakan tentang budaya, ini ada budaya yang menarik, perihal keris. Teman saya yang orang Sumatera itu kalau mengejek teman saya yang dari Jawa, dia katakan, orang Sumatera itu orang kesatria, orang Jawa itu orang munafik. Wah, teman saya yang Jawa, wah ngawur aja, gini. Lihat keris. Saya dengerin gitu kayak kenapa? Kerisnya kenapa? Loh, kalau keris itu di depan, itu kesatria. Nah, kalau Jawa, kerisnya di belakang. Jadi tidak kelihatan, depannya halus, tapi bisa ditusuk dari keris yang diambil. Gombal, kamu orangnya juga munafik, dan sebagainya. Tapi ini menarik karena ternyata ada munafik yang diasosiasikan dengan keris. Udah ya? 4 ya. Kelima, orang yang hoki dapat buah yang bunderser, nggak bolong-bolong, itu adalah orang yang majikan bagi diri sendiri. Majikan lawannya budak. Jadi kalau kita ini menjadi majikan bagi diri sendiri, majikan dari pikiran kita, berarti kita ini bukan budaknya nafsu loh. Kita enggak ngujo hawa nafsu, mengumbar hawa nafsu. Kita nyadari bahwa semua perbuatan kita itu memang saya majikannya. Suka-suka aku yang melakukan, aku majikan, betul. Tapi hati-hati, segala perbuatan itu berakibat. Artinya apa? Itu memang milikmu, tapi hati-hati, itu juga akan kamu warisi dalam bentuk buah perbuatan itu. Oleh sebab itu, kalau kita kepengen kriteria yang kelima ini, majikan bagi diri sendiri, berarti kita harus jadi orang yang bertanggung jawab. Responsible. Ability to determine the response. Tanggung jawab itu kalau kita ngomong, aku yang jawab, kamu yang nanggung gitu ya. Tapi kalau bahasa Inggris itu response itu jawaban, tanggapan, able itu kemampuan, mampu. Jadi kalau orang bertanggung jawab itu artinya orang yang mampu menentukan responsnya, nggak nyalah-nyalahkan. Jadi bukan aku yang nanggung, kau yang jawab. Aku yang jawab, kau yang nanggung. Yang mana? Kalau orang yang bertanggung jawab ya aku nanggung dan jawab. Karena itu perbuatanku sendiri. Bukan kita ini budak nafsu. Jadi majikan itu sulit, lebih gampang jadi budak. Apa iya?
Kalau kita pengen buah yang maksimal, mari bertanggung jawab pada pikiran, ucapan, dan fisik. Nomor 6, di situ dikatakan bukannya tidak stabil. Artinya harusnya stabil kan gitu ya. Bukannya tidak stabil berarti kan harusnya stabil. Yang namanya stabil itu kan artinya kan enggak tuang. Kalau sudah senang kayak orang gila, kalau sudah sedih ya tetap kayak orang gila. Loba, dosa, kita masih kepontang-panting. Tapi kalau kita latihan terus itu loba dosanya tuh tidak begitu kayak dulu. Kayak kalau dulu itu saya kan loba dosanya kayak orang gila dan merasa bangga. Aku kalau sedih nangis-nangis, nyetel lagu yang sedih-sedih memang goblok. Tapi waktu itu saya merasa sensitif. Orangnya perasaan halus. Nggak ngerti bahwa itu goblok ya. Jadi saya sudah ngerti, oh itu kotoran batin ya. Kita berjuang untuk tidak ngeladeni, tidak menjadi budaknya nafsu. Pelan-pelan kita menjadi orang yang lebih stabil. Tidak jadi pasiennya Bu Susan. Gitu ya, sulit sakit jiwa. Karena kita sudah tahu loba dan dosa itu kilesa, kotoran. 6 ya. Nah ini menarik. Kalau mau bulat, buahnya gede, harus ingin belajar. Saya kalau dulu Dhamma di sana yang mana ya? Saya punya sekretaris pribadi yang luar biasa. Karena dia kalau mendengarkan Dhamma di sana ini bawa buku, bawa pena, pakai highlight segala macam. Jadi segala yang dia pelajari tersusun dalam buku yang indah. Untuk mau belajar itu berarti apa toh? Ternyata itu karma baik yang luar biasa karena dibutuhkan kerendahan hati. Untuk mau belajar berarti apa toh? Mau dinasihati. Kalau orang sudah merasa dirinya topal, ya udah di titik itu dihancur. Karena pasti kesombongannya luar biasa dan tidak akan maju, malah hancur. Dan kalau kita ingin belajar, kita menyadari aku ini goblok, tapi bisa jadi pintar kalau belajar. Bukan aku memang goblok, percuma belajar. Lah ini tololnya beneran. Justru karena kita ini bodoh, maka kita harus belajar supaya jadi pinter. Sesederhana itu. Kalau kita ini masih penjahat, belum arahat, ya ayo belajar meningkatkan diri supaya pelan-pelan faktor-faktor penjahat ini dihilangkan, dilemahkan, dan faktor-faktor arahat ini dipelajari, ditingkatkan. Kan gitu. Dan keinginan belajar ini harus memiliki kesadaran semuanya itu bisa berubah. Asal aku mau berubah. Ada niat berubah. Yang 8, ini yang menarik. Kalau mau hokinya bunderser, besar, tidak terkorupsi, tidak digerogoti, tidak bolong-bolong, syaratnya, kriterianya mendapat hoki yang gede, itu senang memperoleh tugas yang berat. Saya ngakak saya waktu dapat ilmu ini. Wah menarik ya. Banyak orang di sekitar kita, kadang-kadang kita sendiri diberi tugas yang berat, wah ngomelnya setengah mati, ngeluhnya setengah mati, walau bisa minggat nomor 1. Ini enggak loh, ini senang loh. Kita ini kadang-kadang kan punya kerjaan yang berat loh, membosankan, tapi bermanfaat. Kita tahu tapi tetap ngomel. Padahal harusnya senang. Di sini senang, di sana senang.
bisa punya kesempatan, bisa punya jatah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Berat, ya enggak apa-apa, tapi kan bermanfaat. Senang. Kita kadang-kadang diberi tugas yang berat, yang bagus, yang menguntungkan banyak orang, tapi kita ini ngeluh. Itu sebabnya buahnya ya digrogotin sendiri, nggak bisa bunder ser. Ada toh orang yang hoki tapi hokinya kecil-kecilan gitu, nggak buak. Jadi hoki kok besar ya. Ya ternyata ada kriterianya, ibu bapak saudara-saudara. Senang. Contoh gimana? Contoh bersih-bersih. Itu kan bosen nih, tiap hari kotor. Ngurusi makan. Itu kan ya nyebelin. Tiap hari gak pernah ada selanya ya. Baru asah-asah, cuci-cuci piring. Mah, makan. Kotor lagi. Tapi kalau kita ngerti ini sesuatu yang sangat bermanfaat, kita gimana caranya? Senang. Karena hoki kita ini merupakan buah dari karma baik kita. Jadi kalau kita dapat tugas yang berat, mari kita senang bisa memiliki tugas yang berat. Tapi bukan tugas yang ngawur ya, ini yang harus yang bermanfaat. Artinya apa? Kita ini nggak takut rekoso, nggak takut bersusah payah, nggak takut keringat darah air mata, nggak takut mengembangkan aditana wirya kanti. Apa itu? Tekad, semangat, pantang menyerah, ulet. Kita nggak takut jadi perintis, senang menjadi ujung tombak, senang jadi pemimpin. Tapi kan berat. Iya, tapi manfaatnya untuk banyak orang. Jadi ini akan menghasilkan buah yang besar. 9. Nah ini juga menarik. Tidak gampang tersinggung. Wow, ini toh. Saya pikir kalau saya gampang tersinggung, buah yang saya pengenin cuman datangnya kecil-kecil. Ternyata gampang tersinggung ini ngabisin hoki, ibu bapak saudara-saudara. Tidak gampang tersinggung, itu enggak gampang. Tiba-tiba sudah tersinggung, ya enggak apa-apa. Tapi begitu kepegang sama kesadaran, ini ada rasa tersinggung di pikiran. Start again, mulai lagi. Kita latihan untuk tidak menanggapi kotoran ini, tidak membudidayakan, menganak-pinakan gampang tersinggung. Karena orang gampang tersinggung itu berarti atanya tinggi sekali, keakuannya tinggi sekali. Dan orang-orang yang mudah tersinggung itu tidak akan mudah dinasihati. Kenapa? Karena orangnya yang mau nasihati ogah, bener enggak? Nah, ya, kalau kita gampang tersinggung, orang mau memberitahu kita aja ogah. Jadi bagaimana kita mau maju? Tapi kalau kita ini tidak gampang tersinggung, kita ini sebenarnya berdana loh sama orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita ajak komunikasi. Apa yang kita danakan? Kita berdana pembebasan. Kalau saya ini mudah tersinggung, sini ada Nana. Saya mudah tersinggung, Nana itu akan dalam komunikasi atau hubungan dengan saya, dia akan merasa terjerat, betul. Nanti jangan-jangan Cik Lan tersinggung. Jadi ngomong aja harus ditata gitu ya. Jadi kalau kita ini tidak gampang tersinggung pada orang-orang sekeliling kita, kita ini berdana pembebasan. Akibatnya apa? Mereka tuh bebas ngomong. Mereka ini bebas untuk mengemukakan pendapat. Nggak takut kita marah, nggak takut kita tersinggung. Kita merasa orang itu pasti nerimanya dengan baik. Kalau kita ketemu orang yang gampang tersinggung, kita ini capek loh. Karena mesti mikir, ini gini, ini tersinggung mereka, aku ngomong ini, aduh salah ngomongnya. Perasaannya gimana ya? Kita capek.
Saya senang nih, tidak gampang tersinggung itu ternyata salah satu kriteria untuk bunderkan buah karma itu. Gojleng, bagus ya. Dan yang 10, memiliki hati yang penuh cinta kasih. Artinya kita latihan untuk punya metta karuna. Berapa minggu yang lalu kita ribut dengan metta karuna mudita upeka, yaitu Brahma Wihara, tempat berdiamnya para Brahma. Ini kita pelajari juga sebagai kriteria buah yang bunder, tidak kosong. 10 ini waktu saya belajar, bagus ya, saya taunya cuma 1 keyakinan, ternyata ada 9. Terus mulai saya saya tuh sebenarnya kehidupan saya gimana ya, ini saya mulai dulu. Nanti setiap orang kan harus masukin filmnya sendiri-sendiri ya. Saya merasa bahwa dapat salam 3 hoki itu sudah enak duluan. Karena itu bisa saya ingat-ingat, saya harus bahagia, gitu ya. Dalam film tadi saya belajar juga bahwa saya ini punya kebijaksanaan karena saya ini capek menderita. Karena saya tahu bahwa kebencian itu bikin pikiran dan fisik sengsara bandingan dengan orang-orang yang saya tidak terima. Lumayan. Saya beruntung punya pengalaman belajar meditasi, mengurai simpul keruwetan, memurnikan pikiran. Pada waktu pertama kali di Bali itu saya terpontang-panting gini ya, karena kejutan otot-otot yang melepaskan ketegangan. Jadi menurut saya orang itu gampang kena penyakit karena ketegangan yang tersimpan dalam otot dan semua sel-sel organ tubuh. Di dalam latihan meditasi, saya merasa saya punya kesempatan untuk berjuang menembus anicca, dukkha, dan anatta. Itu teman saya yang kalau ngomong ada anicca, dukkha, anatta. Bagus ya, itu teman dari Malang. Kalau saya lihat kehidupan saya ini pasti sudah punya simpunan kebajikan. Sehingga lahir di alam manusia kan tadi yang nomor 1. Waktu kecil. Pengalaman yang menarik apa? Saya ini diajari berjuang. Itu lewat papi saya itu biasanya anak 8 dikumpulin, terus diadu gulat, diadu piting-pitingan gitu loh. Anak 8 di dalam keluarga saya itu terbagi jadi 2. Yang atas itu anak 4, yang bawah anak 4. Biasanya yang diadu gulatnya anak 4, yang 4 lainnya penonton gitu ya. Dan saya ini sering jadi juara karena papi itu selalu mengatakan, ayo berjuang, jangan menyerah, ayo gitu. Dan kalau sudah mau, ayo berjuang, itu dimasukin terus gitu. Dan saya karena juga idolanya papi, jadi kalau papi mau berjuang itu, ayo itu piting-pitungan itu sampai wajahnya merah setengah mati. Tapi kalau sudah kalah ya harus ngomong mbak gitu, artinya menyerah. Diajarin kesatria. Kalau kakak saya itu belum lama udah mbak gitu karena sudah malas untuk gitu. Lucu ya. Lalu waktu sekolah itu saya sudah diajarin untuk jadi pejuang, harus jadi juara kelas. Kenapa? Karena papi saya ini memberikan hadiah untuk juara 1, 2, 3. Dia nggak ngomong sama anak-anak gitu, papi ini ngasih hadiah sama juara 1, 2, 3. Mosok yang dapat bukan anaknya papi. Jadi kami ini, ya saya tidak ngerti yang lain, tapi bagi saya ini satu dorongan yang luar biasa. Apalagi kalau papi ngomong tuh pinter dia, kamu pengen ndak ke luar negeri? Pengen. Wah, kalau kamu pengen ke luar negeri, kamu harus punya keahlian apa? Ya apa? Kamu punya bakat olahraga, ayo. Diajarin badminton. Saya itu dulu jadi juara badminton, tapi juara RT RW gitu ya. Papi ngomong, kalau kamu sekolahnya nanti kelas 6 lulusnya berhitung, itu matematika sekarang, dapat 10, papi beliin raket steel. Raket steel itu pakai besi gitu. Kalau dulu kan raket kayu.
bener tapi harus dapat 10. Jadi diajarin kayak gitu. Sudah jadi harus jadi juara. Apa ini? Adithana. Papi itu juga dalam tanda petik pinter cari akal. Saya ini kalau diadu itu sama orang-orang yang jauh di atas saya. Jadi saya tuh kerpek mesti kalah gitu ya. Badminton dicarikan musuh yang juara solo ya. Pasti saya kalah, saya kecil gitu. Fisik saya kan enggak bagus. Semangat saya bagus. Taktis saya bagus. Tapi kekuatan saya enggak bagus. Itu dicarikan yang gede gitu. Saya lihat orangnya aja udah takut. Tapi karena sering kalah lama-lama tuh tangguh gitu loh. Termasuk diantaranya pelajaran yang sampai sekarang saya nggak lupa adalah waktu saya ditandingkan sama orang yang emosinya nggak bagus. Jadi itu tidak stabil. Dia sudah 9 misalnya, dia dapat 9, saya paling dapat 0, dapat 1. Tapi karena dia tidak sabar, papi saya di belakang asal masuk, saya pontang-panting asal masuk. Jadi musuh saya ini yang berbuat kesalahan sendiri sampai akhirnya yang menang saya. Itu hal-hal seperti gitu itu membuat pengalaman hidup yang luar biasa. Saya punya jiwa pahlawan di lingkungan supaya tidak dibully. Itu sudah dari kecil sudah terbentuk. Saya punya teman yang namanya Mifa, itu G4 atau kelas 5, 4 gitu ya. Itu teman saya itu kan kalau anak-anak kan 4, 5 itu kan lagi laki perempuan itu kan terbagi gitu toh. Lakinya itu ada yang pimpinannya tuh gede karena enggak naik kelas, jadi dia setahun lebih tua. Kalau Mifa datang itu dikaki gini. Jadi Mifa tuh enggak berani masuk, dia tunggu. Nanti kalau saya datang saya giring gitu. Makanya ibu bapak jangan ngasih nama itu yang aneh-aneh. Ini Mifa ini seringkali diajar dengan Dore Mifa gitu. Dore Mifa gitu. Jadi udah anaknya kecil gitu ya. Namanya jelek lagi. Begitu juga kalau di kalangan anak-anak bermain, adik-adik saya kan 5. Itu kalau mereka dinakalin itu lari, "Cilan, adik nakal." Wah, saya datang. "Ngapain kamu sama adikku?" Jadi adik-adik saya akhirnya bebas dari bully karena ada Cilan ini. Ya. Papi saya itu juga pinter kalau melihat ini bakatnya apa. Jadi waktu kelas berapa itu ada sekolahan kami mengadakan sandiwara Harun Al-Rasyid. Yang perempuan-perempuan disuruh nari-nari gitu. Tong tong tak genteng, tong tong tak genteng. Saya disuruh nari, tong 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 tong. Akhirnya langsung disuruh keluar, diusir, nggak laku. Tapi papi saya ngomong, sini, kamu nggak usah nari, kamu pidato saja. Diajarin papi pidato, nggak usah nari, kamu deklamasi aja, tak ajarin. Makanya nggak apa-apa, orang nggak bisa nari, nggak apa-apa, tapi bisa deklamasi, bisa pidato. Seperti itulah. Saya juga merasa sesudah itu masa kecil, waktu 65 itu saya mau kerja untuk keluarga. Jadi saya nggak sekolah, sering bolos karena harus nambal ban, nyetel ruji, segala macam gitu tuh saya mau. Saya mau berkorban. Hebat ya. Saya pikir bagus juga tuh. Saya punya itu kriteria itu. Saya mau disuruh berhenti sekolah tuh. Dipanggil sama nenek saya, "Lan, kowe mandek sekolah ya. Kowe buka toko. Kamu buka toko, berhenti sekolah." Ya. Tapi kemudian tidak jadi karena seorang sepupu saya ngomong, "Jangan yang perempuan tuh biar sekolah tinggi, yang laki aja." Akhirnya kakak saya yang paling besar yang disuruh berhenti kuliah. Dalam tahun 65 prahara seperti itu, saya meskipun mau ditembak, sudah grok-grok, membangkang gitu. Ada seorang berseragam gitu, minta ban. Lah ban ini harus dibayar, dia minta, atau saya mau bayar pakai apa? Grek, senjata di sini. Wah, sumpah serapah saya dalam hati, tapi ya sudah, ambil. Dia ambil. Lah saya kan harus bayar ini. Saya ya mau tuh terus bayar utang. Meskipun mungkin ngomong
ini belum bisa bayar yang ban itu ya, itu diminta sama, ya ora apa-apa, cicil. Mau loh saya. Waktu kemudian papi dipindah sana, pindah sini kayaknya, karena sudah hilang toh. Kabarnya kan begitu, banyak orang yang mengambil kesempatan untuk, karena kemudian saya carikan, minta duit, ya kita kasih, karena kepengen ngerti papi ada di mana. Itu saya dipanggil, kamu anu ya, ini papi kelihatannya ada di Buru, Pulau Buru, kamu berangkat ya? Saya bilang iya loh. Belum sampai berangkat ke Nusa Kambangan loh, mau ke Sumatera, mau. Saya pikir ya gila lu, nggak ngerti apa-apa, pokoknya mau doang. Beraninya tuh nggak menyerah. Dah SMA saya dibayarin oleh satu keluarga dan saya ya mau loh bantu. Kalau pulang sekolah itu meditasi kalau saya ngomong, satu roti itu dibagi 16, mengasah pisaunya keras. Jadi saya membantu, nggak cuman dompleng, nggak nunut urip, pejuang. Saya ini pinter, logika saya kuat. Jadi saya kalau diajarin di SMA, teman-teman saya nggak ngerti. Itu tugas saya untuk meramu, menyimpulkan dan sebagainya. Oh berarti gini. Kumpulin teman, siapa yang mau belajar? Saya ajarin lah. Dan menurut mereka saya bisa ngajar lebih baik daripada gurunya itu sendiri. Saya ini tidak bisa masak. Padahal kalau modelnya hari Sabtu namanya hari Krida. Itu hari masak-memasak. Sepupu saya itu pointer masak. Jadi kalau saya pergi ke pasar, karena saya dianggap pupuk bawang, nggak bisa apa-apa, saya itu mau loh bantu bawain tas. Saya lihat gitu. Ciklan, ya. Gawe iki apa? Jagung, ya. Saya senang melihat bagaimana simbok-simbok bekerja. Saya senang melihat bagaimana tawar-menawar terjadi. Kadang-kadang saya mesti diwong, "Kowe rasa malu-malu, kamu gak usah ikut-ikut." Karena biasanya saya ngomong, "Mbok udah jangan ditawar toh, mbok udah dikasihkan." "Ayo piye no?" "Ayo, kudu ditawar." Saya selalu dari dulu sudah punya do my best, lakukan yang terbaik. Dan waktu kedokteran kemudian menerima saya, tapi duitnya saya enggak punya. Saya ngomong enggak loh, saya enggak mau. Karena harus utang, emasnya emas lantakan. Dah selesai, masuklah IKIP. Saya berjuang dari orang yang paling goblok, sampai tidak dimauin siapapun juga, jejer gitu aja diusir. Karena saya mengganggu, itu dosanya ngomong apa sih. Tapi saya selalu mengatakan, enggak apa-apa. Aku goblok untuk jadi pinter. Jadi menjadi salah satu yang terbaik dalam waktu 1 tahun. Itu seperti itu perjuangan saya. Selesai BA 3 tahun, kemudian doktoral, saya disuruh jadi, bantu saya ya, ngajarin jadi dosen. Padahal ngerangkep kuliah. Saya ya mau tuh, dapat duit lumayan. Sampai karena saya merasa aku harus cari duit untuk kuliah, saya ngajarin ABCD, itu saya mau tuh, 1 hari kadang-kadang 30 km. Nah saya sekolah tuh 4 kilo, teng-tong udah 8 kilo. Kadang-kadang sore saya masih kerja kelompok lagi, tong-tong 16 kilo. Lah saya gini ya, 20 kilo. Mau loh dirikan kursus jadi guru. Mau loh punya 2 anak asuh, disekolahkan di STM. Itu saya dulu gila tenis, punya kacung tenis itu. Tenis itu kan borjuis ya, nggak mau ambil bola sendiri, pakai budaknya ball boy itu. Ada anak yang luar biasa. Ini kalau ngejar bola itu cepet dulu. Udah ya. Sementara yang lain doeng. Ini anak luar biasa. Kamu duitnya buat apa? Disimpan buat apa? Buat sekolah. Menarik ya. SD masuk SMP. Tetap
Duitnya buat apa? Sekolah. Kamu mau aku sekolahan SMA tapi masuk STM? Mau. Tapi kamu harus bantu aku. Enggak males-malesan. Sekolah dan kamu kerja. Mau enggak? Mau. Ini sekarang sudah jadi chef, pinter masak. Saya juga mau berjuang di kota kecil. Salah satu dari yang nonton ini, itu dulu saya bekerja di perusahaannya papanya. Saya selalu ikut seminar-seminar yang diadakan perusahaan itu. Karena saya minta, Pak, boleh saya ikut? Loh, kamu tertarik toh? Ya segala macam, marketing, apa ya, pokoknya ikut aja. Salah satu yang mengajar itu ngomong sama bos saya itu orang itu kamu taruh di mana? Yang mana tahu? Yang itu loh. Maksudnya saya. Oh, itu guru keluarga. Wow. Itu punya bakat bagus itu, dia mau belajar gini-gini, orangnya cerdas dan sebagainya. Ditawarin lah, kamu bantu saya di Jakarta ya. Menggantikan Anton Hilman yang ditarik oleh kepresidenan. Nanti kamu saya sekolahkan di Perancis atau di London. Wah, ngecas saya itu. Luar negeri, gajinya saya hitung itu setiap minggu saya pulang Klaten aja masih ada sisa. Tapi saya pikir-pikir, kalau semua orang ke Jakarta, semua orang ke kota besar, siapa yang garap kota kecil? Gaya ya. Jadi saya katakan, enggak Pak, ngapain kamu di Klaten, dapat apa? Wah Pak, kalau semua orang pintar pergi ke kota besar, siapa yang garap kota kecil? Dia kakak-kakak, oh gitu ya, iya. Saya mendirikan playgroup TK, SD, SMP. Sulit. Tapi ya enggak apa-apa. Kenal Dhamma, ini gila lagi. Mengadakan Dhamma kelas pertama kali itu, kok ada pelajaran kayak gini tuh? Lah kok enggak pernah ada di Klaten? Enggak ada tempat. Pakai tempat saya. Ada apa lagi? Jemputnya enggak ada mobil. Pakai mobil. Saya sama Wena kan punya mobil, punya tempat, pakai. Kejar Dhamma kelas di sana sini. Diskusi Dhamma itu kemendut tiap hari Jumat kalau nggak salah, sama Bante Joti biasanya. Kita kebetulan punya teman yang keaset Dhamma itu ratusan itu. Kalau di Klaten ini toko jangkar itu, saya kumpulin. Mau ngoyo belajar Dhamma di Singapura. Setiap tahun ke sana, 94, 95, 96, 97, 98. Terus kenal meditasi, ada meditasi, mana di Bali, pergi ke Bali. Terus perenungan Asubha, apa itu? Itu perenungan tentang mayat. Ya wes, pergi ke Solo itu, Universitas Negeri Surakarta, lihat mayat-mayat. Akhirnya cuma jadi kayak gini ya. Akibatnya loba dosanya ya turun, egonya ya turun kayak gitu. Ikut ziarah ke India, meditasi di India. Berjuang membawa Vipassana Goenka itu ke Indonesia untuk dibawa ke Mendut tahun 94. Terus akhirnya pindah tahun 2001 di Dhammaguna Klaten. Ngurusin manajemen Vipassana. Berangkat dalam TCS course itu bersama dengan guru-guru itu. Wena sama saya diizinkan ke sana. Terus jadi penerjemah, pembicara, motivator, bikin wihara, bikin Dhammaguna dari pelenggang-pelenggang goblok gitu ya. Akhirnya yaudah yuk, kapan lagi? Cari dananya untuk wihara Bodhibangsa Dhammaguna. Lewat arisan itu Wena setiap minggu, setiap bulan itu, tugasnya berat banget. Tapi kita lakukan. Saya bikin surat cinta untuk menarik. Ayo bantu. Alam itu yang membantu kayak gitu. Kita jadi manajemen sampai sekarang ngurusin wihara dan Dhammaguna. Tanam kebaikan terus, tidak mau tekor. Kita berjuang untuk memberikan lo pada semua terus. Film yang dibawakan tadi itu dikomentari sama Miss Shelda, kalau Bu Susan ngomongnya Miss Shelda. Dia ngomong, saya tuh kagum loh kalau lihat perjuangan Cilan. Kok bisa gitu? Gitu gimana sih, Sal? Ya kalau orang-orang, kalau kita lihat di IG itu kan sudah direkayasa. Dia kasihan ternyata bohong. Ternyata kita ditipu. Kalau ini kan Cilan itu kan memang saya kenal, jadi nyata.
dan tidak direkayasa, memangnya kayak gitu. Kok bisa ya? Aditana Wirya Kantinya kok bisa ya? Jadi kalau sekarang saya mau ngeluh gitu, saya munculkan gitu aja kok ngeluh. Jadi saya belajar juga. Waktu saya dengar omongannya Selda, saya katakan, Sel, kamu ngerti sekarang ya, kalau aku bisa seperti ini, itu lampauku tuh pasti sudah ada modal yang aku bawa pada kehidupan sekarang. Berarti apa? Sekarang ini kita punya, harus punya juga pesangon, kalau kita mati nanti akan kita bawa sama dengan yang dulu saya bawa kehidupan sekarang. Maka di kehidupan ini harus meningkatkan diri, naik kelas. 10 tadi ya. Sekarang saya ajarin supaya kita ingat. 1 keyakinan. Ya. 2, 3, 4, 5. Jadi ada 4 ya. Nomor 1 kan keyakinan. Dah ya. Yang 4 ini hubungannya dengan jangan gini loh, jangan gini loh ya. Itu 4 yang zonder itu tanpa. Jangan sampai kayak gitu. Untuk nginget-ngingetnya saya ajarin gini. Ada anak-anak rame-rame gitu ya. Terus sadar. Shh. Shh. Bukain pintu. Ma. Ada anak datang itu namanya Mumun. Pernah kenal anaknya Mumun. Tapi ini Mun. Ya. Shh. Shh. Mun. Ma-nya malu, ya, malu. Nya stabil tadi, stabil, malu. Moodnya mudah tersinggung, munnya munafik. Oke, stabil, malu, mudah tersinggung dan munafik. 4 itu sudah 5. Terus ditambah dengan 2B, belajar dan berani. Ditambah dengan 2M, jadi majikan, bukan budak, dan penuh meta. 10. 9 ya. 9 apa 10? 9. Yang ke-10 adalah senang memperoleh tugas yang berat. Berarti apa? Yang tingkat kesulitannya tinggi. Salah satu dari apa yang saya kagumi adalah ayah yang di sini berjuang untuk kebangkitan kembali ordinasi bikuni di Theravada. Karena sudah hampir 1000 tahun bye-bye, lenyap. Sekarang ada lagi. Itu perjuangan yang luar biasa. Maka ibu bapak saudara-saudara, kalau kita sudah tahu 10 kriteria supaya hoki kita tidak digerogoti tikus, mari berjuang. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadu, sadu, sadu.